Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila ru'asy az-zawji wa ila ru'asy Ibrahim bin Ismail wa ila arwahi wa ajsadi kulli man yu'allimna ilma min asatidil masyayikh wa asatidil masyayikhim wa ila silsilah jam'il kutub wa jam'il asanid lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah abada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wa ifadah wal istifadah wa rasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tiba ila huda wa dalala ala al-khair ibtiga awajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu dan mendapatkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam kitab Ta'lim Muta'alim di dalam bab tentang mengagungkan atau memuliakan ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu. Ya, kemarin sudah dijelaskan beberapa cara bagaimana kita mengagungkan orang yang memiliki ilmu, seperti tidak berjalan di depannya, kemudian tidak duduk di tempat duduk yang biasanya dia duduki, kemudian tidak memulai pembicaraan, kemudian tidak bertanya ketika beliau sedang bosan, memperhatikan waktu, dan juga kisah-kisah bagaimana para imam-imam yang memiliki kedudukan tinggi, mereka memperoleh kedudukan tersebut karena sebab takdimnya mereka, penghormatan mereka kepada ilmu dan juga orang-orang yang berilmu, terlebih kepada guru-guru mereka. Dan juga kemarin dikisahkan ada kisah seorang syekh yang tidak bisa berkunjung kepada gurunya karena sebab sibuk melayani ibunya. Kemudian si guru tadi sakit hati, akhirnya doakan buruk dan itu terjadi. Nah, kemudian sampai ke innal muallima wat tabiba kilahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa qna bi jahlika in jafauta muallima. Wa hukiya anal khalifata Harun ar-Rasyid wa atha ibnahu ilal asmu'i liyu'allimahu ilma wal adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifati yasubul ma'a ala rijlihi. Fa'adabal khalifatu al-asmu'iyya fi dhalik faqala innama ba'astuhu ilaika li tu'allimahu wa tu'adibahu falimada lam ta'murhu bi ayasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsilu bil ukhra wa yaghsila bil ukhra rijlaka wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi fa yang bagi li talibil ilmi alla ya'khudul kitaba illa bi taharati. Wa hukiya an syaikhil imam syamsil a'imma al-halwani annahu qala innama niltu hadzal ilma bi ta'dimi fa inni ma akhadtul kagida illa bitaharati. Wa annal imama syamsul a'immah as-sarkhasi kana mabtunan wa kan yukarriru fil lailati fatawaddoa fi tilka lailati sab'a asyrata marrah li annahu kana la yukarriru illa bitaharah. Hadza li annal ilma nurun wad du'u wa nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muallima wa tabiba kilahuma. Inna sesungguhnya al muallima seorang pengajar, seorang guru, wa tabiba dan seorang dokter, kilahuma mereka berdua, la tidak yang sohani memberi nasihat, idza jika
huma mereka berdua, lam tidak, yukroma dimuliakan. Fasbir maka sabarlah, lidaika dengan penyakitmu, in jika jafauta kamu berpaling, tobibaha dari dokternya, wakna dan terimalah, bijahlika dengan kebodohanmu, in jika jafauta kamu berpaling, mu'allima dari pengajar. Ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada syair yang yang menunjukkan, yang memberi gambaran bagaimana menghormati atau bagaimana menghormati seorang pengajar atau seorang guru, disamakan dengan seorang dokter. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukrama. Sesungguhnya seorang mu'allim, seorang guru dan juga seorang dokter, mereka berdua tidak akan memberi nasihat, kalau seorang dokter tidak akan memberi resep, tidak akan mengobati, tidak akan memeriksa, dan juga seorang guru tidak akan memberi nasihat, tidak akan memberikan pelajaran, tidak akan memberikan masukan-masukan, idahuma lam yukroma, jika mereka berdua tidak dihormati. Jika seorang dokter, kok ketika kita masuk rumah sakit, kita masuk ke ruangan dokter, kok kita sudah su'ul adab, tidak punya adab, tidak punya sopan santun, tidak menghormati dokter tersebut, maka dokter tidak akan memberi nasihat, tidak akan memberi resep, tidak akan memeriksa, dan juga tidak akan memberi obat. Begitu juga seorang mu'alim, seorang pengajar, jika mereka tidak kita hormati, kita tidak kita agungkan, malah justru kita berbuat buruk kepada mereka, maka seorang pengajar tidak akan memberikan ilmu mereka, seorang pengajar tidak akan memberikan pelajarannya. Kalau misalnya mereka memberikan pelajaran, iya kita dapat ilmunya, tapi kita tidak dapat keberkahannya. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa kena bijahlika in jafauta mu'allima. Nah, jika engkau berpaling, jika engkau berbuat kasar, engkau tidak memiliki adab, engkau tidak memiliki sopan santun terhadap dokter, fasbir lidaika maka sabarlah dengan penyakitmu. Ya terima aja penyakitnya, enggak akan sembuh-sembuh, enggak akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berpaling, kita sudah ngeyel, kita enggak nurut, kita enggak punya tata krama kepada tabib tersebut, kepada dokter tersebut. Dan begitu pula wa kena bijahlika in jafauta mu'allima, jika engkau berpaling, jika engkau tidak memiliki adab, tidak punya sopan santun, bahkan engkau ngeyel, menentang, enggak mau nurut kepada seorang guru, kepada gurumu, wa kena bijahlika maka terimalah kebodohanmu. Engkau tidak akan pernah alim, tidak akan pernah mendapatkan ilmu, selamanya akan bodoh. Begitu. Wa hukiya anal khalifata Harun ar-Rasyid, wa hukiya dan diceritakan anna sesungguhnya al khalifah, seorang khalifah Harun ar-Rasyid, ba'asa mengirim ibnahu putranya, ilal asmu'i, ila kepada al asmu'i, Imam Asmu'i, liyu'allimahu untuk mengajarkan dia, mengajarkan putranya, al ilma ilmu, wal adaba dan adab. Fara'ahu maka si khalifah melihat Imam Asmu'i, yauman pada suatu hari, yatawadda'u sedang berwudu, wa yakesilu dan Imam Asmu'i sedang membasuh, rijlahu kaki beliau, wa ibnul khalifah dan putranya khalifah sang pangeran, putranya khalifah Harun ar-Rasyid, yasubbu menuangkan alma'a air, ala rijlihi kepada kakinya Imam al-Asmu'i. Fa'ataba maka menegur al-khalifatu sang khalifah al-Asmu'iyah kepada Imam Asmu'i, fi dzalik karena sebab hal tersebut. Faqala maka Imam Khalifah Harun ar-Rasyid
beliau berkata kepada Imam Al-Asmu'i, innama hanya saja ba'astuhu, aku mengirim putraku ilaika kepadamu, litu alimahu, untuk engkau ajarkan dia, untuk engkau ajarkan, wa tu'addibahu, dan untuk engkau didik. Falimada, lantas mengapa, lam ta'murhu, engkau tidak memerintahkan dia, bi ayasubbal ma'a, untuk menuangkan air, bi ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya, wa yagsilu, dan membasuh bil ukhra, dengan tangan yang satunya lagi, rijlaka, kakimu. Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau dulu memiliki seorang putra yang dia kirim kepada Imam Al-Asmu'i, dipondokkan kepada Imam Al-Asmu'i. Zaman dulu kalau yang benar, memang seorang pemimpin yang benar, mereka itu hormat kepada orang alim, mereka mengerti kedudukan orang alim. Bahkan putra mereka sendiri dikirim kepada para imam, kepada para ulama untuk dididik, untuk diajari. Bukannya ulamanya yang mendatangi rajanya, akan tetapi rajanya mengirim putranya untuk diajarkan. Nah, Imam Khalifah Harun ar-Rasyid memondokkan putra beliau kepada Imam Al-Asmu'i supaya diajari ilmu dan juga dididik dengan adab yang benar. Nah, suatu hari Imam Khalifah Harun ar-Rasyid melihat Imam Asmu'i dan juga beserta putranya sedang berwudu. Imam Asmu'i sedang berwudu. Ketika Imam Al-Asmu'i berwudu, ketika beliau membasuh kakinya, si pangeran menuangkan air dengan kedua tangannya. Memang adabnya seperti itu, ketika seorang murid harus melayani gurunya, entah apapun itu, seperti menuangkan air ketika berwudu. Nah, ketika itu Imam Asmu'i sedang membasuh kakinya, sedangkan airnya dituangkan oleh si pangeran. Fa'atabal Khalifah Al-Asmu'i fi dzalik. Maka dari itu, melihat hal tersebut, walaupun hal tersebut kelihatannya baik, akan tetapi di matanya Khalifah Harun ar-Rasyid hal tersebut masih kurang baik. Maka Harun ar-Rasyid menegur Imam Al-Asmu'i, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu, hanya saja aku mengutus, memondokkan putraku ini kepadamu untuk engkau ajarkan dan untuk engkau didik. Loh, kenapa kok kamu tidak memerintahkan dia untuk menuangkan air dengan satu tangan, sedangkan tangan satunya lagi membasuh, mengusap kakimu? Ya, hal tadi baik, akan tetapi kurang baik, masih ada yang lebih baik. Melayani gurunya dengan sebenar-benar pelayanan, dengan sebaik-baiknya. Kalau yang tadi si pangeran menuangkan air dengan kedua tangannya, sedangkan Imam Al-Asmu'i membasuh kakinya sendiri. Kan tetapi yang lebih baik, si pangeran menuangkan air dengan satu tangannya, sedangkan dengan tangan satunya lagi membasuh, mengusap kaki gurunya Imam Asmu'i. Sampai seperti itu, karena keagungan, kemuliaan seorang guru, seorang pengajar di mata seorang murid. Kemudian wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi, wa min, termasuk ta'dimil ilmi, memuliakan ilmu, ta'dimul kitabi, memuliakan atau mengagungkan al-kitabi, buku atau kitab. Bayam bagi, maka seyogyanya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla ya'khuda, dia tidak mengambil, dia tidak memegang, al-kitaba, sebuah kitab, illa, kecuali, bitoharati, dalam keadaan suci, dalam keadaan suci dari hadas. Wa hukiya, dan diceritakan, Anisyaihil Imam Syamsul A'immah Al-Halwani, dari Imam Al-Halwani, annahu qala, beliau berkata,
Innama hanya saja miltu aku mendapatkan hadal ilmu ini bita'dimi dengan pengagungan, dengan penghormatan. Fa ini karena sesungguhnya aku tidaklah akhadtu aku mengambil atau aku menyentuh al-kagida kertas atau buku illa bitoharoti kecuali dalam keadaan toharoh, keadaan suci dari hadas. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi bagaimana cara kita menghormati ilmu dengan cara menghormati orang yang memiliki ilmu atau guru kita. Kemudian salah satu cara menghormati ilmu yang lain yaitu menghormati kitab atau mengagungkan kitab, buku-buku agama, buku-buku yang di dalamnya yang isinya pelajaran-pelajaran agama, entah itu fikih atau entah itu tata bahasa Arab atau itu tafsir, hadis, apapun itu, selama buku atau kitab tersebut mengandung ilmu agama, maka seyogyanya bagi penuntut ilmu, bagi kita seorang penuntut ilmu, harus dihormati buku tersebut, harus diagungkan kitab tersebut. Dan juga salah satunya tidak mengambil kitab, tidak memegang atau membawa kitab kecuali dengan toharah, punya wudhu, tidak dalam keadaan berhadas. Diceritakan Imam Al-Halwani, beliau berkata, inna maniltu hadal ilmu bita'dim, hanya saja aku mendapatkan ilmu ini, aku menjadi orang yang memiliki ilmu, menjadi orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ilmu ini semua, karena sebab bita'dimi, karena aku memiliki sifat pengagungan. Fa ini karena sesungguhnya aku akhadtul kagida bil taharati, aku tidak pernah memegang kitab, aku tidak pernah menyentuh kertas yang di situ ada ilmu agamanya, aku tidak pernah membawa kitab-kitab agama illa bit taharati, kecuali aku masih punya wudhu, aku dalam keadaan suci dari najis ataupun dari hadas, sampai seperti itu. Kemudian wa annal imam Syamsul A'imah As-Sarkhasi kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin. Wa anna sesungguhnya al-imam Syamsul A'imah As-Sarkhasi, Imam As-Sarkhasi, kana dulu beliau mabtunan, sakit perut. Wa kana, dan beliau yukarriru fi lailatin, beliau memiliki kebiasaan yukarriru, mengulang-ulang pelajaran beliau fi lailatin, di malam hari. Fatawaddoa, oleh karena itu beliau berwudu fi tilka lailah, di malam itu, sab'a asyrata marrah, 17 kali. Li'annahu, karena sesungguhnya beliau kana la yukarriru, tidak akan mengulang-ulang pelajaran, tidak akan belajar illa kecuali bitoharoti, dengan keadaan toharoh, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ada kisah lain yaitu dari Imam As-Sarkhasi. Imam As-Sarkhasi memiliki kebiasaan kalau sudah malam hari, beliau gunakan malam tersebut untuk mengulang-ulang pelajaran, untuk belajar, untuk menghafalkan. Beliau gunakan waktu malam hari beliau untuk ilmu, untuk belajar. Nah, pada suatu malam beliau dapat penyakit sakit perut yang menyebabkan beliau harus bolak-balik ke kamar mandi. Nah, karena beliau memiliki prinsip tidak akan belajar, tidak akan menyentuh kitab, tidak akan mengulang-ulang pelajaran beliau, tidak akan menghafalkan kecuali dengan keadaan punya wudhu, maka dari itu sampai di malam tersebut, di malam beliau kena penyakit perut, beliau berwudhu sampai 17 kali.
Hadza li'anal ilma nurun wa daw'u wal wudu'u nurun fayasdadu nurul ilmi bihi. Kenapa kok sampai seperti itu? Hadza, hal ini, li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, nurun adalah cahaya, wal wudu'u nurun, dan wudu adalah cahaya. Fayasdadu nurul ilmi, fayasdadu maka akan bertambah, nurul ilmi cahayanya ilmu, bihi dengan cahayanya wudu. Nah, karena yang namanya ilmu itu adalah cahaya, kemudian wudu itu juga adalah cahaya. Apabila belajar dalam keadaan memiliki wudu, maka cahayanya ilmu akan bertambah dengan cahayanya wudu. Seperti itu. Kemudian wa min ta'dimi al-wajibi alla yamudda rijla ilal kitabi wa yada'u kutubat tafsiri fawqa sa'ir kutubi ta'diman wala yada'u al kitabi syai'an akhar. Wa min ta'dimi, wa min, dan termasuk at-ta'dimil wajib, penghormatan atau pengagungkan al-wajib, yang wajib kepada ilmu atau kepada kitab, Allah hendaknya tidak yamudda, memanjangkan ar-rijla, kaki, ilal kitabi, ke arah kitab atau ke arah buku. Wa yada'u kutubat tafsiri, wa yada'u, dan meletakkan kutubat tafsiri, kitab-kitab tafsir, fauqa, di atas, sairil kutubi, kitab-kitab yang lain, seluruh kitab-kitab yang lain, ta'diman, karena sebab menghormati kitab tafsir. Wala yada'u, wala, dan tidak, yada'u, meletakkan, wala yado'a, dan hendaknya tidak meletakkan, alal kitabi, di atas satu kitab, syai'an akhar, sesuatu yang lain. Kemudian termasuk daripada mengagungkan kitab, menghormati kitab yang mana, dengan sebab menghormati atau mengagungkan kitab tersebut kita bisa mengagungkan atau menghormati ilmu, yaitu kita tidak memanjangkan kaki kita tidak kita selonjorkan, tidak kita hadapkan ke arah buku. Seperti itu. Dan juga termasuk juga buku kitab itu tidak boleh ditaruh di bawah sejajar dengan kaki kita. Ya, minimal lah di atas lutut kita. Tidak boleh di bawah itu atau bahkan sampai sejajar dengan telapak kaki kita. Tidak boleh sebuah kitab kaki kita dijulurkan, kaki kita diselonjorkan mengarah ke kitab, atau kaki kita atau kita meletakkan kitab sejajar dengan telapak kaki kita, taruh di bawah maksudnya. Seperti itu. Kemudian wa yada'u kutubat tafsiri fawqa sa'iril kutubi ta'diman. Kemudian salah satu cara kita untuk menghormati ilmu yaitu meletakkan kitab tafsir atau bahkan Al-Qur'an di atas kitab-kitab yang lain. Kalau Al-Qur'an jelas taruhnya paling atas. Tetapi kalau kitab-kitab yang memiliki posisi, kalau kita meletakkan kitab-kitab, diusahakan wajib kitab tafsir taruh di paling atas. Ini kalau gambarannya kita meletakkan kitab secara ditumpuk-tumpuk, atas kemudian di bawah, kemudian ditumpuk atasnya. Kalau model nyusunnya kayak gitu, kitab yang paling atas yaitu kitab tafsir, kemudian baru di atas kitab tafsir, di bawah kitab tafsir kitab-kitab yang lain. Itu kalau ditumpukkan. Tapi kalau disusun dijajar-jajar seperti itu tidak apa-apa. Mau kitab tafsir atau kitab urutannya kitab tafsir atau kitab-kitab yang lain tidak menjadi masalah. Atau kalau misalnya seperti dirak, tingkat araknya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau misalnya diusahakan
tingkat yang paling atas itu isinya kitab tafsir, kemudian tingkat bawahnya itu kitab-kitab yang lain, seperti itu. Karena kita melakukan hal tersebut sebagai bentuk takdiman, upaya kita untuk mengagungkan dan memuliakan ilmu. Wala yada'u alal kitabi syai'an akhar, wala yada'u, dan tidak meletakkan alal kitabi, di atas kitab, syai'an akhar, benda-benda yang lain. Kalau kita memiliki kitab yang berisi ilmu agama, seyogyanya kita tidak boleh meletakkan hal-hal yang lain di atas kitab kita. Naruh pensil, naruh jam tangan, naruh bolpen, atau naruh HP, tidak boleh diletakkan di atas kitab, ditumpuk gitu maksudnya. Faqala lahu bil faris wa kana ustaduna Burhanuddin yahki an syaihin min al masyayikh anna faqihan kana wa du'a makhbarah al kitabi. Faqala lahu bil farisiyah Barnayabi wa kana ustaduna al-qadil ajal fakhrul Islam. Wa kana ustaduna, dulu ustaduna guru kami Burhanuddin, Imam Burhanuddin, yahki menceritakan, an syaihin minal masyayikh, dari seorang syekh dari para masyayikh, anna faqihan, sesungguhnya dulu ada seorang ahli fikih, faqihan, orang ahli fikih, karena dulu wadoa, meletakkan al-makhbarah, tempat tinta, alal kitabi, di atas sebuah kitab. Faqala lahu bil farisiyah, seperti itu. Nah, kemudian syekh tadi melihat seorang faqih, seorang ahli fikih tersebut meletakkan tempat wadah tinta di atas buku. Sang syekh tadi berkata dengan bahasa Persia yang artinya ai la najidun naf'a min ilmik, kami tidak mendapatkan manfaat min ilmik, dari ilmumu. Ini Imam Az-Zarnuji, beliau mendapatkan cerita dari guru beliau Imam Burhanuddin bahwa dulu ada seorang syekh melihat ada seorang faqih meletakkan tempat tinta di atas sebuah kitab. Karena melihat hal yang tidak pantas tersebut, seorang syekh tadi berkata kepada seorang ahli fikih tersebut dengan bahasa Persia yang artinya la najidu naf'a min ilmik, kami tidak melihat ada manfaat di dalam ilmumu. Sampai seperti itu. Karena sebab melakukan hal yang tidak pantas, yang tidak seyogyanya dilakukan penuntut ilmu, kurang menghormati kitabnya, sampai dikatakan kami tidak melihat ada manfaat di dalam ilmumu. Kemudian wa kana ustaduna al-qadil ajal fakhrul Islam al-ma'ruf bi Qadi Khan yaqulu in lam yurid bidzalik ka al-istighfafa fala ba'sa bidzalik wa aula ayyahtariza anhu. Nah, wa kana, dan dulu ustaduna guru kami al-Qadi al-Ajal Fakhrul Islam al-Ma'ruf bi Qadi Khan, Imam al-Qadi Khan, yaqulu, beliau pernah berkata, in, jika, lam yurid, tidak berniat, bidzalik, dengan hal tersebut, dengan meletakkan benda di atas kitab, al-istighfafa, berniat merendahkan atau meremehkan, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bidzalik, dengan hal tersebut. Wal aula, yang lebih baik, yang lebih utama, ayah tariza, menghindari atau menjauhi, anhu, perbuatan tersebut. Kalau tadi kan ketika meletakkan sesuatu di atas sebuah kitab itu tidak adab, tidak menghormati ilmu, seperti yang dikisahkan dari kisahnya Imam Burhanuddin tadi. Tetapi salah satu gurunya Imam Az-Zarnuji, beliau berkata
hal tersebut meletakkan benda di atas kitab, kalau misalnya tidak berniat istighfar, tidak berniat merendahkan, tidak berniat meremehkan, itu nggak apa-apa, tidak berdosa, tidak sampai menghilangkan manfaat ilmu, keberkahan ilmu. Akan tetapi tetap wal aula, yang lebih utama, yang lebih baik, kita menghindari hal-hal tersebut, menghindari meletakkan sesuatu barang-barang di atas kitab. Sampai sini dulu. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mendatangkan amal, ilmu yang menjadikan hati Nabi Muhammad SAW bergembira atas kita, dan ilmu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin amin. Al-Fatihah. Syukran ala ihtimamikum wa afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.